Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang definisi komunikasi bisnis. Nah, ini adalah video pertama di kelas komunikasi bisnis. Kalau kuliah pertama itu pasti definisi, ya. Nah, sekalian saya pada hari ini mau mengajari Anda bagaimana caranya menemukan sebuah definisi atau bagaimana caranya bukan menghafal ya, mengingat sebuah definisi itu. Nah, kelemahan kita ya, mahasiswa-mahasiswa kita, kalau seandainya definisi dibaca di buku itu dihafal seperti menghafal Al-Quran, padahal tidak boleh seperti itu. Kalau Al-Quran yang memang harus dihafal, huruf-hurufnya itu harus pasti, panjang pendeknya saja tidak boleh salah, ya kan? Salah meletakkan lidah saja, sa dengan tho misalnya, itu sudah artinya bisa salah. Tapi kalau kuliah, ya kan, nggak perlu dihafal, yang penting ingat apa itu. Nah, untuk mempelajari definisi, yang penting itu sebenarnya bukan dihafal definisinya. Saya nggak hafal loh definisi komunikasi bisnis, saya nggak hafal. Definisi manajemen saya nggak hafal. Definisi apa lagi saya nggak pernah hafal. Tapi saya tahu kunci-kuncinya. Nah, kuncinya aja yang diingat gitu. Yang dihafal kuncinya saja. Ya kan? Eh, Nanti bagaimana kita meramunya menjadi sebuah definisi itu seni kita saja. Pertama, nah misalnya gini, definisi komunikasi bisnis ya. Kita masuk ke materi kita hari ini. Komunikasi bisnis itu kan terdiri dari dua kata, komunikasi dan bisnis. Kita tahu definisi komunikasi, kita tahu definisi bisnis, kita gabungkan. Nah, itu jadinya definisi komunikasi bisnis. Pertama, definisi komunikasi. Dalam mempelajari definisi, itu yang harus kita ingat adalah kata-kata kunci. Jadi, silakan nanti Anda buka buku ininya, buku referensinya, atau di internet, carilah definisi komunikasi bisnis, kemudian cari kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci itu adalah kata-kata yang penting. Ya, kata-kata penting, kata-kata poin-poin intinya gitu dalam sebuah definisi yang tidak boleh hilang. Nah, yang menjadi warna dari definisi itu. Oke. Kalau kita lihat di komunikasi itu, kata kuncinya apa? Komunikasi bisnis adalah gitu, titik-titik ya kan? Setelah adalah kata kunci pertama, ini definisi apapun ya, definisi manajemen, definisi kimia, definisi biologi. Kata-kata setelah adalah itu adalah kata kunci utama yang nggak boleh dipindahkan kemana-mana. Nggak boleh taruh di belakang, nggak boleh taruh di tengah, nggak boleh hilang. Posisinya harus setelah adalah itu. Misal, manusia adalah titik-titik, manusia adalah makhluk hidup. Nah, makhluk hidup tuh harus ada setelah kata adalah kalau definisi manusia. Apalagi ya, handphone. Handphone adalah sebuah alat. Nah, alat kan, alat itu adalah kata kunci utamanya. Jadi kata kunci utama itu yang harus ada setelah kata adalah. Komunikasi adalah proses pertukaran. Nah, jadi proses pertukaran itu nggak boleh dipindah-pindah, harus ada di situ. Jadi yang Anda ingat tuh satu baru. Komunikasi adalah proses pertukaran. Oke, komunikasi adalah proses pertukaran titik-titik. Nah, kita cari kata kunci kedua. Proses pertukaran apa? Kalau pertukaran itu apa ya? Komunikasi apa yang dipertukarkan? Yang dipertukarkan adalah ide-ide, gagasan, ya kan? Apalagi cerita atau keluhan atau pelajaran seperti kita ini. Jadi apa kalau kita rangkum dalam sebuah kata apa? Bisa jadi kata kunci informasi, ya kan? Atau pesan. Jadi kata kunci kita yang pertama tadi adalah proses pertukaran, tadi itu duanya. Proses pertukaran, yang kedua informasi atau pesan. Antara siapa? Kan pertukaran. Kalau pertukaran itu tentu ada pertukaran antara sini dengan sini gitu. Nah, kalau kita baca di buku-buku komunikasi, pihak yang menyampaikan dan pihak yang menerima komunikasi itu ada namanya. Kan antara dia tuh, pasti kan? Orang yang menyampaikan itu dalam ilmu komunikasi disebut sebagai komunikator. Orang yang menerima itu disebut sebagai komunikan. Jadi antara si komunikator dan si komunikan. Jadi kita sudah dapat kata kunci berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Pertama proses pertukaran, yang kedua informasi, ketiga adalah pesan, yang keempat komunikator, dan yang kelima komunikan. Cukup 5 ini saja Anda ingat, Anda sudah bisa bikin definisi komunikasi.
Oke, saya sudah bikin catatannya nih. Catatannya maksudnya catatan ini juga, catatan apa? Tuh. Bukan catatan definisinya yang panjang-panjang ya, ayatnya itu bukan, tapi kata-kata kuncinya aja yang saya catat gitu. Nah, jadi cara belajar definisi gitu. Oke, sekarang misalnya saya mahasiswa ditanya sama dosen saya, apa tuh definisi komunikasi? Ya sudah, saya susun aja kata kunci ini menjadi sebuah kalimat. Komunikasi adalah sebuah pertukaran informasi dan pesan yang terjadi antara komunikator dan komunikan. Itu versi yang sangat singkat, artinya saya tidak kreatif. Saya bikin definisinya itu ya berdasarkan kata kuncinya saja. Saya tambah aja yang-yangnya gitu. Kalau saya agak kreatif, saya bikin seperti ini. Komunikasi adalah sebuah proses pertukaran yang terjadi antara komunikator dan komunikan, di mana komunikator ini adalah si pemberi pesan, si komunikan adalah penerima pesan. Yang dipertukarkan itu adalah informasi maupun pesan, baik itu berupa gagasan, berupa ide, berupa dan lain-lain sebagainya. Nah, panjang kan definisinya kan? Ya intinya seperti itu. Jadi Anda nggak perlu menghafal. Bisa Anda balik-balik. Jadi kalau yang pertama tadi saya langsung aja proses pertukaran informasi dan pesan komunikator dan komunikan. Definisi kedua saya gantikan, komunikator dan komunikan itu saya pindahkan ke depan. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah sebuah proses pertukaran yang terjadi antar manusia yang mempertukarkan informasi dan pesan berupa gagasan, ide, dan lain-lain antara seorang komunikator yang disampaikannya kepada komunikan agar mencapai sebuah kesepakatan atau kesepakaman dan lain-lain sebagainya. Itu caranya, ya. Oke, itu definisi komunikasi. Definisi bisnis. Definisi bisnisnya gampang sekali. Kata kunci bisnis itu cuma dua. Pertama, bisnis adalah kegiatan. Nah, kan? Kegiatan apa? Bisnis itu kegiatan mencari laba. Jadi, kata kunci bisnis itu adalah kegiatan, kemudian laba. Apa saja kegiatan yang cari laba itu namanya bisnis. Oke, jadi kalau komunikasi bisnis itu apa? Komunikasi bisnis adalah sebuah proses pertukaran informasi dan pesan antara komunikator dan komunikan dalam kegiatan mencari laba. Itulah definisi komunikasi bisnis. Ya kan? Dibalik-balik boleh, boleh silakan. Yang penting jangan definisi kata kunci komunikasi tadi dan kata kunci bisnis tadi dibalik, jangan. Ya kan? Jadi bisnis komunikasi. Oke. Komunikasi bisnis apa? Sebuah pertukaran informasi pesan dalam kegiatan rapat, negosiasi, diskusi antara seorang komunikator yang bisa saja dia itu seorang supplier, direktur, bisa jadi dia itu manajer, kepada seorang komunikan yang bisa jadi komunikannya adalah konsumennya, pelanggannya, anak buahnya, dalam kegiatan-kegiatannya itu mencari laba atau keuntungan secara maksimal. Wah, panjang kan? Keren ininya, definisi komunikasi bisnisnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, komunikasi bisnis. Jadi komunikasi bisnis itu adalah pokoknya pertukaran informasi pesan, ya kan, antara si pihak A dan pihak B dalam upaya mencari laba. Apa contohnya gitu? Komunikasi bisnis ya sudah saya sebut tadi. Komunikasi bisnis itu kan pokoknya dia komunikasinya dalam kegiatan dan cari laba. Contohnya apa? Misalnya dia lagi negosiasi, misalnya itu adalah komunikasi bisnis. Dia lagi wawancara kerja, misalnya itu adalah komunikasi bisnis. Dia lagi berdiskusi, mendiskusikan pekerjaannya, dia lagi pokoknya semua yang inilah, semua komunikasi yang kita lakukan pada saat kita mencari laba itu namanya komunikasi bisnis. Bisnis komunikasi beda. Nah, ini yang itu jangan sampai dibalikan antara dua kata kunci tadi. Kalau bisnis komunikasi apa? Kegiatan mencari laba dengan melakukan proses pertukaran informasi pesan antara komunikator dan komunikan. Apa contohnya? Orang bisnis komunikasi itu dia cari laba dengan menggunakan komunikasi. Contohnya apa? Jualan HP misalnya. Atau Telkomsel, kartu Tri, itu kan dia berbisnis mencari laba itu dengan adanya komunikasi. Atau media-media berita misalnya, televisi, itu kan bisnis dengan dia bisnisnya itu komunikasi itu dibisniskan, YouTube misalnya dan lain-lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau seandainya belum bisa dipahami, silakan diulang lagi videonya. Saya rasa ini konsepnya sederhana ya. Dan juga jangan lupa dicatat ya, seperti yang saya sampaikan di video tips kuliah online yang saya sampaikan sebelumnya. Oke, demikian saja video kuliah kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.